Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari manajemen keuangan, yaitu saham preferred dan saham biasa. Apa sih saham itu dan bagaimana cara memperolehnya? Nah, kalau kita ngomongin tentang saham, pasti yang ada di pikiran kita adalah suatu hal yang rumit, maka kita harus tahu pengertian dasar mengenai saham. Jadi, saham merupakan dokumen berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan kata lain, ketika seseorang membeli saham, maka orang tersebut telah membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Contoh analogisnya begini, ada sebuah pizza dengan harga 100.000, kita ikut patungan 20.000 untuk membeli pizza tersebut, maka kita berhak mendapatkan 20% dari potongan pizza tersebut. Jadi, ketika seseorang membeli saham suatu perusahaan, maka seorang tersebut telah memiliki hak atas aset dan pendapatan perusahaan tersebut dengan porsi sebesar saham yang dimiliki. Kemudian saham itu dibagi menjadi dua berdasarkan hak tagih atau kemampuan klaim, yaitu yang pertama, saham preferred merupakan pendapatan yang memiliki sifat kombinasi antara hutang dan saham biasa. Saham preferred memiliki hak istimewa dan pasti dalam pembayaran dividen dibandingkan dengan jenis saham biasa. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi, para pemegang saham akan mendapatkan hak sisa perusahaan sebelum pemegang saham biasa dan haknya lebih tinggi dari pemegang saham biasa. Maksudnya, besarnya dividen yang diterima sulit ditetapkan terlebih dahulu. Keuntungan dibatasi jumlah dividen tertentu dan tidak memiliki hak atas nilai sisa laba. Misalnya, seorang pemegang saham preferred memiliki 100 lembar saham preferred dengan nilai nominal 4.000, dividen 10,5%, keuntungan maksimum yang dapat diharapkan adalah 100 lembar kali dalam kurung 4.000 kali 10,5%, hasilnya yaitu Rp42.000. Dividen dibayar setelah laba kurang pajak. Saham preferred dibagi menjadi dua, yaitu saham preferred kumulatif dan saham preferred partisipatif. Saham preferred kumulatif adalah saham yang apabila dalam suatu tahun perusahaan tidak memberikan laba atau dividen, maka dividen-dividen dari tahun sebelumnya digabungkan dengan dividen tahun berikutnya. Misal, perusahaan memutuskan untuk belum membayar kumulatif dividen saham preferred selama 3 tahun, dari tahun 2008, 2009 sampai 2010. Maka pada tahun 2011 perusahaan membayar dividen kumulatif saham-saham preferred lebih dulu. Misal nominal saham Rp8.000 dengan bunga 8%, maka perusahaan akan membayar adalah 3 kali 8.000 kali 8% sama dengan 1.920. Berikutnya adalah saham partisipasi. Saham yang selain memperoleh dividen yang tetap, jumlahnya juga ikut ambil bagian dalam mengambil keuntungan apabila keuntungan melebihi persentase tertentu. Jadi, pemilik saham memiliki hak dividen tidak terbatas. Ini berarti saham di samping memperoleh dividen jika perusahaan telah mencapai target yang telah ditentukan. Berikutnya adalah saham biasa. Adalah surat berharga berbentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Terdapat 7 kategori dasar dari saham biasa. Yang pertama, income stock. Saham ini memberikan dividen yang besar tetapi tidak teratur. Yang kedua, blue chip stock. Saham ini
dari perusahaan yang solid dan terpercaya dengan sejarah panjang pertumbuhan stabilitas. Yang ketiga, growth stock. Saham ini terbit oleh perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari industrinya. Yang keempat, cyclical stock. Perusahaan yang menerbitkan saham macam ini dengan mudah mempengaruhi tren ekonomi secara umum. Yang kelima, defensive stock. Saham jenis ini merupakan kebalikan dari cyclical stock. Saham ini mampu mempertahankan nilainya selama resesi. Yang keenam, emerging growth stock. Saham ini keluar oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meski dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Yang ketujuh, spekulatif stock. Semua saham digolongkan sebagai spekulatif stock. Sekian pembahasan mengenai saham biasa dan saham preferred. Terima kasih.